Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho ada seorang istri tanya, Gus dongakno bojo kula gampang syukur. Oh nak syukur la azidannakum bojone ra kowe tok. Jadi artinya tapi kalau ngelem Allah itu aman. Nah Allah itu suka dipuji. Makanya dulu sahabat itu baca qul huwallahu ahad. Saya suka baca sifat-sifatnya Allah. Makanya diarani surat apa? Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Wasjud waqtarib tarahum ruk'an sujada. Fa fi sahih Bukhari wa ya'rifunahum bi athari sujud wa harrama wa 'alan nar an ta'kula athar sujud. Wa fi sahih Muslim fa'inni 'ala nafsika bi kasrati sujud. Wa fihi wa fi sahih Muslim min kitabil iman idza qara ibnu adam as-sajda fasajada i'tazala syaitan yabki. Yaqulu ya waili umira ibnu adam bisujud fasajada falahul jannah wa umirtu bisujud fa abaitu fali annar. Nah ini yang kitab Ithaf ya, saya pernah ngasih beberapa orang kitab Ithaf. Ithaf itu syarahnya apa? Ikhya. Secara sanad kita ini dekat sekali sama Sahibul Ithaf yang dikarang Sayyid Murtado Az-Zabidi. Misalnya yang ditulis Mbah Maimun, guru kita semua. Mbah Mun ngaji Mbah Zubair ngaji Mbah Fakih Mas Kumambang, dulu wakil Rais Akbar, wakilnya Hadrus Syekh Mbah Hashim, ngaji Syekh Mahfud, ngaji abahnya Mbah Abdul Manan, terus Sahibul apa? Ithaf. Dulu kitab, mulai dulu lah sampai sekarang kitab kesayangan kita adalah kitab Ihya. Dulu Mbah Hamid terkenal sekali ngaji sama mbahnya Habib Taufik, Habib Ja'far, dulu di Lasem. Semua kita lah pasti pernah ngaji Ihya. Nah yang nggak ada di Ihya itu ini yang Pulau Woco model pesantren ya. Sujudul qalbi. Sujud secara fikih itu hanya melibatkan 7 anggota. Umirtu an asjuda ala sab'ati azumin, yaitu al-jabha wal yaden wal rukbaten wal qadam. Yang belum didiskusikan fikih itu sujudul qalbi. Sujudul qalbi ini sujud, ini saya pede sekali bukan karena sombong, seneng kalau ngaji ada pentasihnya, ada Mbak Idris, Habib Zain, ada Habib Taufik, ada nanti dapat hadiah kalau bener. Jangan kayak kiai-kiai amatir, kalau ngaji sama orang bodoh itu pede, kalau sama orang pinter gak pede, itu sesat, itu keliru itu. Dulu Imam Syafi'i itu pede karena kalau ngaji itu di depan Imam Malik. Saya pede baca kitab, saya dulu sering baca depan Mbah Mun, kok gak salah, sering bener ya wis kiai gitu. Lah kalau sampean baca dengan orang awam itu man aba, kamu baca min abi juga gak apa-apa kan. Ya saya pernah ditanya sama kiai, Gus, nama saya itu ada di kitab. Dia bacanya qala Ibnu Abi, anake bapak ingsun. Niku ora kula. Iku Ibnu Ubayyin ora ana hubungane mek kowe. Jadi makanya guyonan di pesantren itu ada orang meninggal gara-gara salah titik. Jadi gurunya itu bilang habbatun sauda dawaun min kulli da. Gurunya bilang habbatun, dia titiknya kelebihan 1 itu Gus Ali. Ditulis hayatun sauda, terus nyali ular kobra. Karena ijazahnya dia itu pikirannya dia hayatun sauda dawaun min kulli da. Ya, akhirnya ya mati karena salah titik itu. Makanya salah titik itu bahaya betul, itu salah titik. Saya tadi Mbak Idris pas ngakatkan tuh saya disuruh gak berani karena dulu itu ada kiai sangat ingin poligami. Pas ngakatkan terus qabil tu nikah wa tasbih. Jadi para yang masih ingin nikah lagi nggak usah apa? Nggak usah mengakatkan. Itu riskan gitu, no? Riskan. Kamu jangan itu nanti langsung nggak angkah tukar langsung apa? Qabil tu. Itu tidak salah, itu cerminan harapannya itu. Ya jadi kalau ngaji dulu qorok tuh alas syekh. Dulu tuh Imam Malik tuh nggak pernah baca kitab. Semua yang bersanad ke beliau harus muridnya yang apa? Baca. Sehingga sekali pinter ya pinter betul. Sekarang kan nggak, orang ngaji sama kiai, kiainya baca benar, muridnya ada yang di pojok, ada yang ngantuk ngayal, jadi kacau semua. Hasilnya itu kacau semua. Itu nggak boleh dulu. Kalau ini cerita dulu, kalau cerita sekarang ya seperti ini. Kalau baca sujudul qalbi.
Iklam ngerti sira ana ing sak temne kelakuan wajib sujudu alal qalbi. Jadi hati itu harus sujud tunduk sama kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa wa sujudul qalbi sujudun sujud la rafa kang ora ana iktidal wujud ba'dahu ba'da sujud. Kalau hati kita sudah sujud itu tidak akan ingin berhenti. Seperti kita semua, kenapa kuat menerima ujian? Karena hati kita tunduk masyaallahu kana wa lam yasa lam yakun. Itu tunduk apapun kecewa kita. Makanya Nabi kalau muji orang mukmin, ajaban di amril mukmini, inna amrohu kullahu khairun. Orang mukmin itu hatinya sujud sehingga kenapa saja itu senang. In asobatu na'ma syakara fakana khairan lahu. Wa in asobatu dharra sabara fakana khairan lahu. Makanya kan kadang-kadang saya jadi kiai itu ya susah. Sering didalili santri-santri itu kan dalil-dalil kan. Orang yang mencari ilmu man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dulu Mbah Hamid abahnya Mbah Idris, keluarga Lasem itu kalau kesini sudah umur 60 disuruh ngapalkan Quran 2 juz mati. Nanti ada yang 1 juz sudah meninggal. Mbah Hamid ditanya, kenapa sudah tua disuruh ngapalkan Quran? Ben mati niku jek salaka tariqan, jenenge jek golek ilmu. Jadi ketika mati diteluk, hei wong sing ngapal ora apal-apal. Tapi kan lumayan masih disebut orang yang ingin menghafalkan apa? Quran. Terus adinya mbek santri-santri. Ini hadis kanggo santri, hadis kiai ini ra ono. Karena kiai sudah ndak yaltami sufihi ilman. Terus akhirnya kula kiai golek dalil, sing kiai dalil iki, tapi ora usah dalil. Mun banyak, kula terusaken. Nah ini ngaji di depan orang yang ma'ruf di wilayah kula cerita wali ini kitab Ithaf Saraipun Ikhya Ittafaqo tepaan di Sahal bin Abdullah At-Tustari ana sing maca At-Tusturi rahimahullah fi awali dukhulihi ila hadat thariq. Pertama beliau ke thariq annahu ra'a qalbahu qad sajada fi sajidin, dia melihat hatinya itu sujud. Fa arada yas'ala syuyukh thariq an waqi'atihi. Ini di Ithaf juz 5 ya. Ithaf juz 5 halamannya 60 ya, jadi yang punya kitabnya bisa dicari, kalau yang nggak punya ya sudah pakai fotokopi ini aja, dipakai jimat. Falam yajid mengora metu'i sapa Sahal ahadan ya'rifu ma yaqul, yang ngerti ini bahasan apa. Jadi intinya semua yang ditanya itu nggak ngerti ini apa gitu. Faqila lahu inna fi'ubadan syekhon mu'tabaron farohala ilaihi min asli hadil waqi'ah. Intinya terus harus berangkat ke daerah Ubadan untuk tanya itu. Falamma dakhala ali qala lahu ya syekh ayasjudul qalbu faqala lahu syekh ilal abadi. Hati itu sekali sujud maka akan selamanya sujud. Fawajada syifa'ahu wa lazima khidmatahu. Saya beri contoh, ini tidak niat menggurui, tapi ini valid secara tadwin valid. Umar bin Abdul Aziz itu terkenal sebagai khamisul khulafa, orang yang sangat apa? Adil. Ketika mau meninggal, orang sama nangis semua. Terus beliau marah. Kenapa kamu nangisin saya? Memangnya kalau saya mati kemana? Ila Rabbin Karim. Ketika saya di dunia Allah itu Rabbun Karim, di akhirat juga sama, ila Rabbin Karim. Masalahnya apa? Dunia sama akhirat, Tuhannya apa? Sama. Itu sudah menyatu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kabeh lillahi rabbil alamin. Bukan karena kita angkuh yakin husnul khotimah atau yakin ahli jannah, bukan, yakin Allah Rahman Rahim. Makanya itu hebatnya Nabi. Nabi itu kalau mengijazahi kita, kalau mati itu gak disuruh doa, disuruh akhiru kalami Allah la ilaha illallah. Doa itu bikin psikis mandi ta ora, potongan aku kok donga kan mandi ta ora. Tapi kalau nyifati Allah bisifatihi al-ula wa asma'ihi luar biasa, aman, pasti benar. Nyifati Allah itu pasti benar dengan sifat yang agung. Tapi kalau doa kita belum pasti mustajab. Makanya mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu enggak ada teks. Saya dulu ya janggal. Kok Nabi enggak nyuruh doa ya? Doa itu menjadi kita psikisnya itu mandi taura, kabul taura. Tapi kalau kamu nyifati Allah, mesti selamat. Makanya ketika ada sahabat suka baca surat Ikhlas, terus kata Nabi apa? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Ya coba malaikat gak bisa membatalkan kita suka la ilaha illallah, suka qul huwallahu ahad, tapi bisa menyalahkan kita karena doa.
Misalnya kita berdoa, ya Allah minta istri yang cantik, hafidhah, sholihah, mesti bisa disalahkan, itu gak jatahmu. Karena hadhil mar'ah mungkin a'udzubillah minka. Dan Allah lebih mendengar hadhil mar'ah daripada doa kita. Misalnya saya berdoa supaya jadi kiai besar, mungkin Mas Sama tak kiai ini juga agak ikhlas karena pernah sepuh daripada saya. Jadi doa itu banyak korbannya kalau dituruti. Saya pernah, ini kisah nyata, ada orang soleh kaya, Gus doain saya kaya akan rumat yatim 1000. Wah, kono ora bener katanya. Kon rumah saya yatim kan bagus, tapi bapaknya kudu mati sik. Untuk jadi yatim bapaknya mati sik. Berarti kata-katamu itu gentine piye? Pateni bapaknya, kok anaknya tak rumat. Artinya doa itu bisa iya, masalah. Kalau di kitab hikam cerita yang terkenal kan gitu, ada orang calon wali, mungkin masih wali amatir. Dia itu hamal itu tukang pangkul di pasar. Kalau dapat 1 piring itu langsung pulang, Gus langsung pulang, Gus 2 pulang terus. Dia bilang gini, dia GR, ya Allah saya ini mencintai engkau, saya ini hanya butuh 1 piring, ngapain jadi hamal? Mbok kasih rezeki yang nggak butuh apa? Kerja. Ini cerita di hikam, kitab hikam. Bareng dia di pasar, entah apa dituduh maling terus dipenjara. Tiap hari makan, sore makan, nggak usah kerja. Jadi intinya doa itu masalah. Loh ada seorang istri tanya, Gus dongakno bojo kula gampang syukur. Oh nak syukur la azidan aku bojone ra kowe tok. Jadi artinya tapi kalau ngelem Allah itu aman. Makanya la ahada ahabbu ilaihil midhah min Allah walidzalika madaha nafsa. Sebagian riwayat walidzalika wa'ada Allah al jannah. Allah itu suka dipuji. Makanya dulu sahabat itu baca qul huwallahu ahad ditanya saluhu li ayyi syai'in. Terus kata sahabat ini li annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'a biha. Saya suka baca sifat-sifatnya Allah. Makanya diarani surat apa? Ikhlas. Orang baca itu tidak punya kepentingan kecuali madah muji ning Allah Subhanahu. Nah, hatinya kita semua orang mukmin sudah sujud, sudah seperti itu. Coba berapa juta orang yang dimarahi istrinya tertawa tok. Karena yakin diwarai bojoku awal calon wali. Wis mesti yakin itu. Wis jadi wali ngalim ya angel, sedekah ya angel, mendingan sabar ya apa? Sabari bojo. itu terkenal itu cerita di Yaman itu wali-wali yang ya berkahnya apa? Dimarahin apa? Iya, masyhur itu. Semoga saya ada jalur itu. Bahaya kalau itu. Ya jadi sujudul qalbi kita semua orang Islam itu sudah luar apa? Biasa. Makanya Nabi ngendikan nak iso akhiru kalami Allah. Kalau ndak sementing tasbih atau paling ndak tidak tangkis ning Allah Subhanahu wa taala. Terus kata beliau wa madaru hadi tariqa ala hadi sajdah idza hasalatil insani faqad kamulat ma'rifatuhu wa ismatuh falam yakun lisyaitani alaihi sabil. Kalau hati kita sudah sujud itu sudah luar biasa kita, maka kamulat ma'rifatuhu wa ismatuh, orang itu akan terjaga. Falam yakun lisyaitani alaihi sabil wa yusamma hadza fi haqqil wali khifdhan adaban ma'al anbiya liyatahaqqaqu bismil ismah. Sebetulnya orang ini adalah terjaga dari dosa, cuma karena dia enggak nabi disebut mahfud, karena biar nama maksum hanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi. Wa yusamma hadza fi haqqil wali khifdhan adaban ma'al anbiya liyatahaqqaqu bismil ismah, karena gelar maksum itu miliknya Rasulullah, miliknya para nabi, maka wali disebut apa? Mahfud. Fa illam yasjud al qalbu falaysa bi mahfudin. Wa hadhihi mas'alatun daqiqah, ini masalah yang jelimet, yang detail, azimah fit thariq. Ma tahassala illa li afradin ya'izu wujuduhum. Jadi ini tidak hasil kecuali untuk orang-orang tertentu yang sudah langka. Wa hum alladzina hum ala bayyinatin min rabbihim wal bayyinatu tujallihi. Wa yatlu tilkal bayyinata syahidun minal abdi wa huwa sujudul qalbi. Jadi sujudul qalbi itu memang luar biasa. Ya kita tahu di tarikh misalnya Bilal, kayak apa dia disiksa Umayyah, kayak apa dia disakiti. Itu di semua riwayat Bilal gak berdoa, hanya bilang ahad, ahad, ahad. Karena kalau dia minta tolong dan saat itu gak ditolong Allah, katanya Allah dekat kok gak nolong. Makanya ikrar itu di atas doa. Saya sering matur ke Habib Ahmad, kiai-kiai itu kalau ijazah dikurangi lah, karena yang yakin ngobos itu sudah banyak gitu.
Tapi tauhidnya yang ditinggikan. Karena tauhid ini yang pertama, fa'alam annahu la ilaha illallah. Doa itu ya sudah kita berdoa berharap mustajab, tapi harus yakin secara ilmu. Mata atoka ketika Allah memberi kamu maka asyhadaka birroh wa mata mana'aka asyhadaka qahroh. Kalau Allah memberi, Allah ingin mengertikan kamu kalau Allah itu baik. Kalau Allah kamu doa kok kamu gak dikasih, Allah ingin mengertikan aku ini kohar, orang iso KKN, saya ini kohar jebar gak bisa diintervensi. Andaikan semua doa itu dikabulkan Allah, itu kacau dunia. Semua orang ingin jadi presiden semua, ingin ganteng semua, ingin punya istri banyak, kacau dunia ini. Berkahnya banyak yang ngobos ini ya seperti ini. Jadi Allah itu tidak hanya ingin dikenal sebagai mujib, tapi sebagai kohar, sebagai jabbar. Makanya hikam ngajari kita itu mata atoka asyadaka birroh wa mata mana'aka asyadaka qahroh. Mengenai kata sekolah ini urip ora jelas itu seneng, enak nis. Mas Amak sering dolan teng kebun kula. Kula niku urip sering dhewean uslah, seneng mbek pangeran. Dan kuwi kumpul tiyang ngeten iki dikongkon. Dikongkon dadi maklar swarga ngeten iki seneng mawon wis. Tapi yang jelas valid. Kula nu Mas Jawa ngawur lah niku valid. Saya itu saking hormat saya pada umat Rasulullah SAW. Saya nggak pernah ngaji tanpa belajar. Habib Zain ini seksinya, saya tuh baca kitabnya Abu Ya banyak sekali. Termasuk kenapa saya jarang nyebut Allah itu ngikuti Madzhab Malik. Madzhab Maliki itu kalau Imam Malik itu Habib Zain yang diciptakan Said Muhammad di Imam dari Hijrah Malik bin Anas. Ada orang minta, beliau kebetulan lupa nggak bawa uang. Padahal semua wali itu pasti sahab. Dia agak bilang rozaqallah gini-gini ndak. Ya nanti ya ke rumah saya tak kasih atau besok tak kasih. Ditanya sama muridnya, kenapa engkau tidak mendoakan rozaqallah kata wa kata? Ana ujillu ismallah. Saya ini sangat hormati namanya Allah. Maka saya agak suka an adkurahu, saya sebut di tema yang orang itu yakrohu sama ahu. Orang minta itu inginnya uang, nggak ingin doa. Jadi intinya fa'ana ujillu ismallahi an adkurahu fi dimni jumlatin pada orang sing yakrohu. Orang itu kan mesti nggak suka. Orang ingin doa terus kamu kasih, orang ingin uang kamu kasih doa juga enggak? Kayak putu-putu sowan bae ben disangoni cung tak sangoni donga apa aku iso dhewe mesti gitu. Makanya seneng saya punya Mbah Hamid Lomo. Banyak mereka pikirannya putu. Mbah Hamid itu mesti kenangannya orang kalau sowan itu disangoni. Mbah Mun ya sama. Ning lu kemarin Habib Taufik cerita pokoknya kenangannya wong yo angger ketemu iku disangoni. Tak donga iku pikirane cah nom-nom. Ah donga aku dhewe iso. Nah itu luar biasa Said Muhammad. Terus ternyata di kitab Sultanul Ulama karangannya Azizuddin bin Abdissalam di Qawaidul Ahkam itu Sayyidina Umar pertama jadi khalifah itu cerita Nabi pernah pidato fi hadal mimbar dan kata Nabi innallaha qad kallafani an asrifa an du'a. Allah memaksa saya supaya wong sithik-sithik iku gak donga. Karena kalau sering dongo, misalnya jenengan ijazah duha, Cina atau duha ya sugih. Maca Yasin 40 siji kok bojone ayu ternyata bojone elek. Nanti itu yang dikomplain itu kebanyakan. Tapi kan aku yang nganggo ilmu, semua yang diciptakan Allah dan yang diberikan ke kamu hikmahnya banyak. Di bojo elek alhamdulillah wong liya ora doyan. Di bojo judes alhamdulillah wong liya ora wani beda. Pokoke ngono lah, pokoke ilmu itu lebih. Makanya memang unik, agama ini unik. Jadi Nabi itu yang dikuatkan adalah keyakinan. Ini terakhir cerita saya tentang doa. Ketika Nabi mutawassidun fi dzilil Ka'bah, ini Habib Zain tahu betul hadis ini sahih di Bukhari. Khabbab bin Arad itu, ya Rasulullah mbok ya jenengan donga supaya suasana ndak gini, kita ini sudah disiksa, sudah diancam, sudah tertekan, mbok jenengan donga. Nabi itu marah, langsung bangkit marah. Terus Nabi ngendikan inna mangkana qablakum ini termasuk la yudaullahul minsar fa yufarraqu baina mafriqihi sampai wis Nabi itu dulu orang iman tuh digraji jadi loro, tetap iman, ada yang dibakar tetap iman. Walakinnakum tastajilun, itu kesusu lagi ngene kok maca istighosah, kok terus dimarahi sama Nabi. Dan itu yang menjadikan kita kuat.
nikmati iman bil haq, nikmati iman annallaha haqqun wa anna ma yad'una huwal batil. Baru kedua ketiga baru doa. Ini bukan kula ngendon-ngendoni jenengan tapi donga mukhul ibadah, mboten ini urusan prioritas. Napa urusan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa apa-apa karena Allah Ta'ala. Kita muji alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru ayat terakhir ihdinas siratal mustaqim. Itu saja doa tentang hidayat. Nah sekarang kalau muni doa mesti duwe akeh, bojo ayu, pangkat lancar. Niki boten ngamuk nih, biasa mawon. Ini gue pelajaran mawon. Ini cerita sujudul qalbi. Terus faidas tamaat al-bayyinatu wasyahidu usima al-qalbu wa khufidha kama qarrarnahu. Kalau hati sudah sujud maka usimal qalbu. Wala hadzal maqam min tariqil qaumi asbabun harafihal qaum. Tentang komentar ini, makom ini orang-orang top pun bingung ini makom apa. Mislu qauli Abi Yazid Al-Bustami wa kana amrullahi qadarum maqdura. Beliau hanya menjawab wa kana amrullahi qadarum maqdura. Kalau Allah ngersakno mesti terjadi. Ya contoh paling gampang itu Uni Soviet. Ini contoh yang real. Uni Soviet itu di belakangnya, di bawahnya itu ada negara-negara muslim yang terkooptasi. Ketika persemakmuran rata-rata menjadi negara apa? Islam. Kayak apa ditekan kayak gitu tapi hatinya tetap mahfud. Indonesia dijajah Belanda 350 tahun, dijajah Jepang, pondok ya jalan, tauhid ya jalan, istighosah ya jalan. Gak usah diterusno sampai wayah jalan, tapi itu pokoknya walhasil itu anaknya ya akeh-akeh. Ketika merdeka ya wow akbar, bikin UUD 45 ya cerita ini atas nama rahmat Allah Subhanahu. Kayak apa hatinya orang-orang Indonesia dijajah, miskin, karena mereka nikmati kebenaran Allah itu, nikmati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu. Kayak apa enaknya ikrar. Tapi sekali ikrar ini kamu naikkan menjadi doa, Allahumma bihaqqi hadil kalimah wasi' lana rizqona ngene terus. Angger kerene setahun sik sabar, wis mulai 5 tahun. Gus kok ngobos. Kok gak mandi. Lagi ya ini kadang ra gelem jelasan, gara-gara kowe atimu jek rusuh, mulane ora mustajab. Terserah lagi, dalil-dalil itu terserah. Tapi nak saran kula, pertama itu akidah. Nama pertama niku karena itu yang diajarkan Rasulullah. Lagi pula kabeh wong kan nggih pun sugih. Kamu merasa miskin karena cara pandang Anda salah, bende mobil mewah, Alfa atau sendirian itu bodoh, itu jahalah. Nabi kalau ngajari kita itu sederhana. Man asbaha aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi indahu kutu yaumi fa ka'annama khizat lahu dunya bi hadzafir. Kula nu jare wong akeh rak kondang jare wong akeh takoki masak-masak sering. Kula nu anggere esuk nggih numpak motor teng Tegal ya, masak-masak dhewe guyon. Wong urip dhewean yo penak. Gak usah dicucupi wong yo penak. Ya kadang-kadang kumpul wong mergo dikongkon kados ngeten niki. Kula niku ning Lasem yo kalah, ning Pasuruan yo kalah dikongkonan tok. Ngaji ya, ngaji. Kan leren yo leren iso kae penak lah. Tapi intinya kayak apa kalau kita ngikuti ajaran Nabi? Man asbaha aminan fi sirbih, kita di rumah nggak ada teror, nggak ada ancaman pembunuhan. Mu'afan fi jasadi sehat, indahu kutu yaumi, hari itu ada yang kita makan, kata Nabi apa? Faka'an nama khizat lahu dunya bihadafir. Nah gara-gara kita ingin berlebihan itu terus ngeluh. Makanya di kitab tasawuf saya sering cerita, tasawuf itu gak pernah ngeritik nyuwun sewu, yang dikritik itu satu, tomak. Tasawuf itu gak pernah ngeritik orang bakhil. Tak tanya di kitab tasawuf di sana. Karena cara orang tasawuf itu orang bakhil itu gak ada, yang ada itu orang tomak. Misalnya gini, saya berharap dikasih uang Mas Sama 10 juta, gak dikasih kan, Mas Sama Dewi sugih kulo. Sugih kula lah, kiai ini suwe kula, pernah sepuh piyambake ning struktur keluarga, tapi sugih kula lah. Gara-gara radikei darani medit. Berarti produk hukumi medit itu karena tomak apa fakta itu medit? Ono wong ayu, kamu ndak ingin nikahi sama sekali, dia mau angko kayak apa, kamu pasti gak peduli. Tapi kalau kamu ingin nikah buat takoki ra jawab, terus darani wah sombong. Berarti hukumi sombong itu dari tomak. Kamu ingin dihormati orang, ternyata gak dihormati, terus ngukumi wong liya iku
sombong. Coba kalau kamu dari awal gak tomak sama orang lain, surah kepikiran ngukumi wong liya itu gak kepikiran. Makanya yang dikritik tasawuf itu apa? Tomak. Dan dipuja-puja di tasawuf istighna, apa? Istighna, merasa ndak butuh. Bukan berarti bakhil baik, ndak. Maksudnya nggak perlu kamu ngukumi orang lain itu bakhil. Lha misalnya kula dolan ning Gus Duwa, ning Mas Sama, ning Mas Samit, ning gone Habib Ahmad, gak arep-arep dikai mangan, yo ora arep disangoni kan yo kurun. Mosok gak bar kok sampe ngene, wis ngene tok. Lah kok sering lagi. Iya kan? Jadi tasawuf itu paling dikritik itu tomak, paling dipuja-puja istighna. Makanya Sayyidina Ali kalau ngajari kita luar biasa. Kulo tak apal kok. Niki kulo pede karena banyak orang alim di sini. Ada Habib alim, ada Mbak Idris, ada kiai-kiai alim. Kulo nak ngaji wong bodho malah hati-hati. Wong anane salah paham tok repot. Repot, tapi malah penak. Gak yo ora salahku tapi yo ora benerku. Sayyidina Ali itu kalau ngajari kita tuh gampang. Ini masih sujudul qalbi. Ahsin man syi'ta takun amirah. Kamu baik sama orang, pasti kamu yang mimpin. Makanya nyon sewu ada menteri, ada pejabat hormat sama orang yang mungkin satpam, ternyata itu yang rumah dia dulu-dulunya. Wahtas ila man syi'ta takun asirah. Kamu butuh sama seseorang, pasti kamu menjadi tawanan dia. Lah yang rumus terakhir, wastafni amman syi'ta takun nadhirah. Kamu gak butuh orang itu, pasti setara. Iya. Kamu kalau supir kamu goib itu nyari-nyari karena butuh supir. Seorang kiai besar nyari supir. Iya kan? Supirnya di rumah aja, kok payu butuh arin. Itu kayak apa Sayyidina Ali? Wastahni amman syi'ta takun nadhirah. Kamu gak butuh orang itu, pasti kamu setara. Karena nanti sama-sama tidak butuh. Jadi ya termasuk bagian dari sujudul qalbi. Nah terus khina su'ila ayak sil arifu, apa orang yang sudah makrifat itu bisa maksiat? Fa ajaba mengko jawab sapa Abu Yazid bil adab iklan adab walam yakul na'am walala, tidak ngendikan na'am ya tidak ngendikan la, li ma'rifatihi bima sama, ya bacanya li ma'rifatihi bima sama. Terus niki hormat Mbah panjenengan ngertos kenapa dulu ketika Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah perang, ada Waqatul Jamal, ada Abbasiyah geger terus sama dinasti Umayyah sampai era Wali Songo, ya ada yang pro Sunan Kudus, pro Kalijogo, ada Arya Penangsang, terus ada al-ikhtilaf bainal ulama, macam-macam. Mereka khilaf bainan nas, tapi hubungannya sama Allah baik-baik saja karena ada sujudul qalbi. Makanya ini tanamkan ala dzikrillah tatmainnul qulub. Jadi pokoknya kepengen lah, penak, pokoknya sujud ku pengen. Ya terus ngoten mawon niki. Pokoknya niki hadiah kula, mugi-mugi nggih dados amale Mbah Hamid, bapak kula kan. Sementing kula pengen pokoknya jenengan nikmati kebenaran. Mengke donga nomor loro, sementing nikmati Allah. Kayak tadi apa mati, memangnya kalau saya mati kemana? Ila Rabbin Karim. Tuhan di dunia ya sama dengan Tuhan yang di akhirat. Sifatnya ya tetap Ar-Rahman Ar-Rahim. Oh itu sudah makom inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Makanya kita dilatih oleh Madzhab Syafi'i disuruh itu sebagai doa iftitah. Soal ana sing nyoal hadis sahih ta ora wis tak penting diwaca-waca. Iku ora wilayahmu wis pokoke diwaca. Nyatane kepenak napa? Nyatane apa? Di dunia ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Kan kalau sujud fisik itu ya kita sujud, tapi kalau hati kita yakin bahwa kita di dunia ini diurus oleh zat sing fataras samawati wal terus terakhir apa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kan terus enak maklumat hubungan kita dengan Allah apa? Menyaksikan kalau Allah itu Tuhan la syarika lah. Terus mungkin ini barokah sekilo tutup ngangge Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.